멈춘 시간서 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 널 길고 긴 여행을 끝내 이제 돌아가 너라는 집에. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, baik. Sekarang siapa yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua. Oke. Baik, materi kali ini melanjutkan materi minggu kemarin mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Poin sekarang yaitu faktor yang membuat Nabi hijrah ke Madinah, terus reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi ke Madinah, dan proses hijrah Nabi ke Madinah. Nah, poin pertama yaitu proses. Maaf, salah. Poin pertama yaitu faktor yang membuat Nabi hijrah ke Madinah. Nah, apa faktor yang membuat Nabi hijrah ke Madinah? Nabi hijrah ke Madinah karena ancaman kafir Quraisy yang takut akan kebangsawanannya hilang karena menyebar luasnya umat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ada beberapa faktor juga yang menyebabkan Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi. Nah, yang pertama karena kota Madinah, kota yang paling dekat dari Mekah. Nabi itu hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau juga mempunyai hubungan baik kepada pamannya yang ada di Madinah. Jadi istri pamannya Nabi itu tinggal di Madinah. Terus faktor yang lain juga karena penduduk Yasrib itu dikenal orangnya yang berbudi pekerti baik. Nah, yang keempat juga faktor itu karena Nabi hijrah ke Madinah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi ke Madinah. Nah, apa reaksi kafir Quraisy? Reaksi mereka itu membuat mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Di Darun Nadwa. Yang mana pertemuan ini menghasilkan 3 opsi. Opsi itu apa? Ada yang tahu? Opsi itu pilihan. Nah, pilihannya apa aja? Yang pertama itu membiarkan Nabi sampai hijrah ke Madinah. Yang kedua, memenjarakan Nabi. Yang ketiga, membunuh Nabi. Nah, dari 3 opsi itu, kafir Quraisy memutuskan untuk apa? Untuk membunuh Nabi. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi. Karena menurut mereka dengan membunuh Nabi maka umat Islam atau agama Islam tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi yang menyebarkan agama Islam. Nah, ada juga setelah Nabi keluar dari Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarga Nabi karena apa? Karena 2 alasan. Yang pertama, karena kafir Quraisy mengetahui Nabi sudah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal. Mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram dan membebaskan Ali setelah apa?
Quraisy cuma satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya yang lain, bukan keluarganya, cuma satu, yaitu membunuh Nabi. Nah, ada alasan juga kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam. Yang pertama karena mayoritas umat Islam telah hijrah ke Madinah. Jadi sisa sedikit doang dan sisa Nabi dan para sahabatnya yang belum hijrah. Nah, yang kedua itu umat Islam yang berasal dari Mekah gak disiksa sama kafir Quraisy karena masih ada tali persaudaraan antara umat Islam dengan Quraisy. Misalnya mereka bersaudara, cuma yang satu ini agamanya sudah menjadi Islam. Nah, gak mungkin dong mereka menghajar saudaranya sendiri walaupun mereka sudah pindah agama menjadi agama Islam. Nah, itu alasan kafir Quraisy tidak menyiksa keluarga Nabi dan tidak menyiksa umat Islam karena tujuannya cuma satu, yaitu membunuh Nabi. Nah, yang terakhir itu ada proses hijrah Nabi. Nah, proses hijrah Nabi ini dilakukan dimulai itu pada malam hari ketika Nabi sudah ada strategis keluar dari rumahnya, keluar dari Madinah. Nah, pada malam itu kafir Quraisy sudah mengetahui Nabi akan keluar dari rumahnya, maka rumah Nabi itu dikepung di seluruh sudut di luar rumah Nabi. Nah, saat itu Ali menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Ali berada di balik selimut Nabi. Nah, saat Nabi keluar, maka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat 9 surat Yasin. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Nah, bagus. Itu. Nah, pada saat ayat itu dibacakan oleh Nabi, maka kaum kafir Quraisy yang di depan rumah Nabi itu tertidur. Tiba-tiba tertidur semua dan Nabi lolos keluar dari rumahnya. Nabi bisa melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Nah, di saat mereka bangun, kafir Quraisy-nya bangun ketika masuk ke rumah Nabi, yang ada di balik selimut Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka sangat-sangat marah, sangat-sangat kecewa dan menyusun strategi untuk benar-benar mencari Nabi. Nah, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Gua Sur. Nah, yang mana di Gua Sur itu Nabi dan Abu Bakar menetap dalam 3 malam, atau 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, selama di Gua Sur ini, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang proses hijrahnya. Nah, untuk membantu pelancaran proses hijrah tadi, dibantu orang-orang terpercaya. Yang pertama ada Abdullah bin Abu Bakar yang mendatangi gua setiap malam. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita rencana kafir Quraisy. Nah, jadi sebelum subuh mereka itu udah kembali, sehingga seolah-olah mereka selalu di Mekah. Nah, ada juga Ammar bin Hurairah. Nah, bertugas apa? Bertugas menghapus jejak-jejak kaki Abdullah yang mengiring domba-domba pada malam hari ke gua. Nah, ada juga Asma bin Abu Bakar yang bertugas mengantar makanan untuk Nabi dan Abu Bakar sehingga Nabi tidak kelaparan. Nah, ada juga Abdullah bin Al-Qayyad, yaitu yang dipercaya sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar untuk datang ke Gua Sur. Nah, selanjutnya pada proses hijrah Nabi juga ada Suraqah yang pengejarannya terhadap Nabi Muhammad. Suraqah ini orang
Quraisy, yang mana dia menaiki kudanya menyusul Nabi Muhammad. Nah, ketika menyusul Nabi Muhammad itu ia terjatuh dari kudanya, tapi saat itu juga Nabi melihat dan Nabi Muhammad telah menolongnya. Masya Allah, itu Suraqah itu berniat buruk kepada Nabi, tapi Nabi malah menolongnya. Nah, pada saat itu juga Suraqah merasa tersentuh hatinya karena ia berniat membunuh Nabi, tapi Nabi dengan baik hati menolongnya. Maka saat itu juga ia berniat masuk Islam, dan Suraqah ini mengikut ajaran Islam, mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya proses hijrah Nabi itu ke Masjid Quba. Nah, di Masjid Quba Nabi membangun masjid pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Selanjutnya setelah dari Masjid Quba, Nabi tiba di Madinah. Nabi tiba di Madinah yang mana disambut oleh warga Madinah dengan sholawat. Ya, seperti itu. Terus Nabi saat sampai di Madinah, banyak yang menawarkan untuk Nabi tinggal di rumahnya, tapi Nabi memilih untuk biarkan saja unta yang memilih tempat untuk tempat tinggal Nabi. Nah, unta ini berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, pada saat itu Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai, dan pada saat itu juga Nabi membangun Masjid Nabawi. Sehingga sampai Masjid Nabawi selesai, baru Nabi pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sekedar penambah pengetahuan, Abu Ayyub Al-Ansari ini sekarang dimakamkan di Istanbul, Turki. Jadi di sana itu menjadi tempat penziarahan. Karena apa? Karena Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk orang penting, karena pada saat Nabi tiba hijrah di Madinah, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada, berarti sudah paham ya. Selanjutnya itu mengerjakan soal, 5 soal. Oke, sudah, silakan dikumpulkan. Nah, kesimpulan materi kali ini yaitu mengenai faktor Nabi yang mana hijrah ke Madinah karena ancaman kafir Quraisy, dan reaksi kafir Quraisynya itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dari kejadian yang di Darun Nadwa, dan proses hijrah Nabi Muhammad yang mana pada malam hari Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Selanjutnya Nabi melakukan perjalanan ke Gua Sur dan bermalam 3 hari, dan selanjutnya menuju ke Quba dan membangun Masjid Quba. Nah, yang terakhir Nabi tiba di Madinah dan melanjutkan dakwahnya di Madinah. Oke, baik, dicukupkan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.